Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumidin wa ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita taufik, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita pertolongan untuk senantiasa mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, untuk selalu mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal itu murni seluruhnya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan perkara ini, yang telah memberikan jalannya, yang telah memberikan taufiknya, hidayahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, laula an hadanallah, Allah hikayatkan ya ucapan ini, kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan mampu untuk duduk di majlis ilmu. Maka kita tidak akan mampu untuk mengerjakan ibadah yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui jamaah rahimakumullah, tujuan yang utama Allah Azza wa Jalla ciptakan kita di muka bumi ini, tujuan utama Allah Azza wa Jalla adakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan murni seluruhnya awalnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui, dan kita pasti bakal mengetahui, dan kita telah mengetahui bahkan tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa bekal yang telah kita siapkan untuk hari esok. Maksudnya apa jamaah hari esok? Hari kiamat. Allah Azza wa Jalla gambarkan, Allah Azza wa Jalla ungkapkan hari kiamat dengan hari besok. Dikatakan oleh para ulama, karena hari kiamat adalah hari yang dekat. Kita adalah umat di akhir zaman, umat yang akan menutup dunia ini. Oleh karenanya perhatikanlah, oleh karenanya siapkanlah diri kita dengan amalan-amalan soleh. Dan yang namanya amalan bermacam-macam atau tidak jamaah? Bermacam-macam jawabannya. Amalan bertingkat-tingkat, amalan berbeda-beda. Oleh karenanya orang yang cerdas, orang yang dia betul-betul pintar di dalam membuat atau menyiapkan bekalnya untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, dia akan memilih amalan-amalan yang afdol. Dia akan memilih amalan-amalan yang berkualitas. Karena kita hidup di dunia apa? Sebentar. Dan amalan kita lah yang dibawa nanti. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah." Mayit nanti ketika meninggal akan diikuti dengan 3 perkara. Apa aja? Ada yang tahu? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu.
Yang pertama adalah hartanya. Yang kedua adalah keluarganya. Yang ketiga adalah amalannya. Jadi kalau kita meninggal jamaah rahimakumullah, 3 perkara ini akan mengikuti kita. Kemudian Nabi SAW lanjutkan lagi sabdanya, fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 tetap di situ, diam, tidak kembali. Fayarji'u amaluhu wa ahlu, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali dari mengikutnya ke dia, yaitu adalah hartanya dan keluarganya. Akan ditinggalkan kita. Dan yang tersisa hanya amalan kita. Makanya di antara faedah hadis ini, pentingnya kita ikhlas dan tidak perlu kita riya dalam ibadah. Dan pentingnya kita memikirkan diri kita sendiri di dalam perkara ibadah. Karena harta kita dan bahkan keluarga kita akan meninggalkan kita. Yang tanggung jawab adalah kita sendiri. Bahkan sebagian orang yang sangat dikenal di dunia ini, yang sangat dekat dengannya berhubungan di dunia ini, ketika meninggal paling yang rame cuma sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu udah nggak disebut-sebut. Nggak ada yang menolong dia kecuali amalannya dia. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang betul-betul memilah dan memilih amalan apa kira-kira yang harus disiapkan sama dia. Dan juga dikatakan oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a hawahu nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang S1. Bukan. Yang punya gelar doktor. Bukan. Yang bisa matematika. Bukan. Yang pintar ilmu dunia. Bukan. Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu. Yang dia selalu menghisap dirinya. Yang dia selalu melawan dirinya untuk melakukan amal soleh. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amalannya setelah kematiannya dia. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Dan kematian adalah perkara yang pasti. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau telah datang ajal seorang menjemput dia, maka tidak akan bisa dikedepankan dan tidak akan bisa ditunda-tunda walaupun sesaat. Oleh karenanya kita harus pintar di dalam memilih amalan. Dan pintar di dalam memilih keadaan untuk kita persiapkan diri kita. Oleh karenanya orang yang tidak pintar berarti lawannya bodoh. Bahkan Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar menyifati dia, menyebut dia bukan hanya sekedar orang yang bodoh. Dia adalah orang yang sangat hina sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya saya telah siapkan neraka jahanam yang penduduknya kebanyakan adalah manusia dan jin. Manusia yang seperti apa? Allah lanjutkan jelaskan manusia yang dia diancam masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati,
tapi hati mereka tidak dipakai untuk berpikir. Tapi hati mereka tidak digunakan untuk belajar ilmu agama. Hati mereka tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan mikir pakai hati, bukan pakai otak. Ya, ayat ini menunjukkan pikir itu pakai hati, bukan pakai otak. Di antara yang menunjukkan juga apa? Kalau hati kita lagi galau, hati kita lagi banyak masalah, kira-kira kita mikirnya lancar nggak? Banyak utang, kita nggak bisa mikir. Menunjukkan mikir pakai hati. Dia adalah, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang punya hati tapi tidak mau belajar agama, gampangnya gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Artinya apa? Buta. Bukan buta, dia melihat. Makanya Allah katakan basor. Basor itu adalah penglihatan yang identik dengan hati seorang. Walaupun dia matanya bisa melihat, walaupun matanya tidak menggunakan kacamata, walaupun matanya normal, kalau dia tidak gunakan mata hatinya untuk memahami agama, maka kata Allah, dia adalah orang yang buta. Dia adalah orang yang hatinya mati, kata Allah Azza wa Jalla. Sudah siapkan untuk ibadah. Dan dia punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak untuk mendengarkan kajian, tidak untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang seperti ini adalah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Kalau orang bodoh masih punya akal nggak? Hah? Bapak-bapak, kalau orang bodoh masih punya akal. Tapi binatang ternak mereka nggak punya. Mereka punya naluri tapi tidak punya akal, tidak bisa sama sekali untuk berpikir. Menunjukkan dia adalah orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh. Kalau dia hidup di dunia tapi tidak persiapkan dirinya untuk beribadah. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, dilanjutkan ayat berikutnya, balhum adol, atau masih ayat yang sama, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Na'udzubillah. Udah diancam neraka jahanam, dikatakan dia lebih sesat lagi daripada apa? Binatang ternak. Menunjukkan ini adalah kehinaan bagi orang-orang yang dia di dunia tapi tidak persiapkan amalan dia untuk negeri akhirat. Ini mukadimahnya ya. Ini prolog. Insyaallah malam kali ini, di awal malam ini insyaallah biidznillah, dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji kitab Asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat. 10 amalan yang ganjarannya akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Inilah muslim yang cerdas. Pilih amalan jariyah namanya. Karena kita apa? Kalau dilihat umur kita, paling umur umat Nabi SAW mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi SAW. Kalau kita terus beramal tapi amalan kita juga sedikit, kita sibuknya kerja, kita sibuknya yang lain-lain, kerja itu enggak hina, bukan hina. Ya, bahkan itu adalah ibadah yang mulia juga kalau kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Bahkan dikatakan Nabi itu berjihad. Cuma kan masalahnya apa? Kita butuh juga amalan rohani untuk supaya hati kita tidak mati. Ya, siraman rohani seperti ini. Kajian, baca Al-Quran. Nah, kita sibuk. Makanya apa? Kita harus betul-betul memahami apa aja sih amalan yang kalau kita kerjakan ketika kita meninggal nanti masih tetap ngalir. Ini sangat enak. Enak gak? Enak.
Contohnya lah, kita kerja pensiun, habis itu apa? Udah pensiun nggak kerja tapi gaji masih ngalir sebulan 10 juta. Enak banget. Ya kurang lebih kayak gini. Bahkan kalau gaji kita di dunia mungkin terkadang nggak butuh-butuh banget dengan gaji. Kita secukupnya insya Allah masih bisa hidup. Tapi masalahnya kalau amalan ini di akhirat, di kuburan, kita sangat butuh. Ini lebih penting lagi. Maka harus kita jamaah rahimakumullah jami'an perhatikan amalan-amalan berikut ini yang insya Allah kita akan kaji dari kitab Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Baik. Kita langsung bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala, famin azami ni'amillahi azza wa jalla ala ibadihil mu'minin an hayya'a lahum abwaban minal khair wal ihsan. Kata mu'alif adalah di antara nikmat yang terbesar yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita semua, yang Allah azza wa jalla berikan kepada para hambanya adalah nikmat Allah berikan kepada mereka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Dan ini adalah kenikmatan jamaah rahimakumullah. Kita mengetahui pintu-pintu kebaikan ini merupakan kenikmatan yang paling nikmat dibandingkan kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Karena dengannya seorang akan menuju Allah Azza wa Jalla. Dengannya seorang akan istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab atau yang lainnya, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu ini adalah wasilah kepada seluruh keutamaan yang ada, kepada seluruh amalan yang ada. Maksudnya apa? Korelasinya apa? Ya, di antara pintu-pintu kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah dimudahkannya agama ini untuk dipahami dan dikaji. Dan juga diberikannya kita taufik, untuk mengkaji kitab-kitab. Dan juga diberikannya kita masjid-masjid yang mengadakan kajian. Ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Yang mana jamaah rahimakumullah, sebelum adanya Islam, orang itu banyak sekali yang gak tahu arahnya kemana. Padahal semuanya nanti akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya karena belum ada agama Islam, belum ada pintu-pintu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dia bingung mau kemana nih. Kan untuk menuju akhirat butuh ilmu gak? Butuh. Jangankan menuju akhirat, menuju Masjid Abu Bakar aja dari rumah butuh ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nyampe nggak? Enggak. Yang ada bablas terus. Ini bicara dari rumah ke Masjid Abu Bakar. Apalagi bicara dari dunia ke akhirat, masa nggak ada ilmunya? Masa nggak butuh ilmu? Makanya kebaikan yang Allah Azza wa Jalla atau kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, adanya pintu-pintu kebaikan, yaitu adalah ilmu. Dan berarti ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya nikmat harus disyukuri. Wajib kita syukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat?
Ada 3 perkara yang harus diperhatikan ketika kita ingin mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, atau dikatakan orang bersyukur ketika ada 3 rukun pada diri dia. Yang pertama, al-i'tirafu bil qalbi. Dia akui, dia yakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia mengucap dengan lisannya, alhamdulillah. Dia ungkapkan dengan lisan. Yang ketiga, inilah yang sulit. Inilah yang kebanyakan orang, dia itu luput darinya. Ini sangat banyak. Yaitu apa? Kita palingkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya majlis ilmu, adanya diberikan waktu, ini nikmat semua. Harus kita palingkan kepada ketaatan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak dipalingkan, maka dia bukan orang yang bersyukur. Yaqumu bihal abdul muwaffaqu fi hadhil hayah wa yajri thawabuha alaihi ba'dal mamat. Yang mana kebaikan-kebaikan tersebut diamalkan oleh hambanya Allah Azza wa Jalla yang diberi taufik. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang bisa beramal adalah hanya orang yang diberi taufik. Dan taufik ini adalah perkara yang sulit untuk dicari. Makanya Allah Azza wa Jalla hanya sebutkan kalimat taufik 1 saja di Al-Quranul Karim. Menunjukkan apa? Ini perkara yang sulit. Ini perkara yang tidak mudah. Ini perkara yang sangat mahal. Oleh karenanya ketika kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmu, wajib bagi kita untuk bersyukur. Wa yajri thawabuha alaihi ba'dal mamat. Yang mana pintu-pintu kebaikan tersebut kalau diamalkan oleh kita semua, akan mengalir pahalanya setelah dia meninggal nanti. Fa inna ahlal quburi fi quburihim murtahanun. Sesungguhnya orang yang ada di kuburan, mereka itu semuanya digantung. Artinya semuanya dikekang. Artinya tidak bisa kemana-mana. Ya, dia tetap hanya berada di kuburannya. Hal ini juga menunjukkan jamaah rahimakumullah, enggak ada istilahnya apa? Setan gentayangan. Arwah fulan yang baru meninggal apa? Gentayangan. Enggak ada. Enggak keburu mereka ngerjain kita. Ya, enggak keburu mereka, enggak punya waktu untuk apa? Nyamperin kita, enggak punya waktu. Ketika mereka baru pengen meninggal aja, malaikat udah samperin. Ketika meninggal, kalau dia ahlu khair, dibawa sama malaikat ke atas langit. Kemudian diberikan apa? Minyak wangi, diberikan baju dari surga, kemudian dibawa ke Allah Azza wa Jalla. Setelah itu apa? Diturunkan lagi untuk ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau yang dia ahli syar, dia akan dibawa juga ke atas. Tapi dia digunakan apa? Ketika dia baru sampai langit 1, ya, diberikan kepada dia apa? Perkara yang sangat minyak yang sangat bau, dan juga dia dipakaikan pakaian yang dari api neraka. Dari neraka jahanam disiapkan untuk dia. Ketika dia ingin nembus ke atas, tidak diizinkan oleh para malaikat. Tidak dibukakan pintu langit untuk dia, dan dia langsung kembali ke kuburan untuk mendapatkan azabul kubur setelah dia menjawab fitnah-fitnah kubur. Jadi mereka dikubur semua. Mereka yang kemarin hidup sholat di sini, yang sudah dikubur, mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Dan mereka orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang dia sekarang berada di bawah tanah, kemarin mereka di atas tanah. Kemarin dia orang-orang yang orang-orang yang di bawah kuburan ini, orang-orang yang telah di bawah tanah ini, kemarin mereka melakukan pekerjaan seperti kita. Hanya saja kita tidak tahu kapan. Dan Allah mengkisahkan orang yang berada di kuburan, sebagian besar dari mereka apa? Menyesali
karena mereka telah mati dan tidak bisa mengamalkan amalannya lagi. Kata Allah Azza wa Jalla mengkisahkan mereka, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang saya tinggalkan kemarin di dunia. Jadi mereka ketika telah di kuburan, mereka ingin kembali ke dunia. Tujuannya untuk beramal soleh, bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan untuk berfoya-foya di dunia, tapi untuk beramal soleh. Dan kalau kita ziarah kubur, perhatikanlah, ada dari mereka orang yang berangan-angan hidup seperti kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan kalau kita masih ada umur. Kita betul-betul harus belajar. Jangan sampai kita ucapkan kalimat tersebut nanti di akhirat, nanti di kuburan. Na'udzubillah. Wa anil a'mali munqati'un, dan mereka juga terputus dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Wa alama qaddamu fi hayatihim muhasabuna wa majaziuna, dan mereka akan dihisab dan dibalas tergantung amalan-amalan mereka selama di dunia. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ad-Darimi atau Daruqutni, Allahu alam, nasid. Jibril pernah datang ke Nabi SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayitun, tapi ingat, Anda akan mati. Wa amal ma syi'ta, beramalah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun anhu, tapi ingat, nanti kamu akan dibalas dengan amalan kamu. Kalau amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya buruk. Tapi masalahnya kita nggak tahu amal baik kita diterima atau enggak. Dan kita sangat tahu keburukan kita pasti dicatat. Amalan baik kita nggak tahu dicatat atau enggak, diterima atau enggak. Kalau amalan buruk udah pasti dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita siapkan sekarang? Apa yang telah kita siapkan sekarang? Nah, di sini dari hadis ini malaikat Jibril memberikan wejangan ke Nabi SAW. Kalau Nabi SAW saja diberikan wejangan demikian, maka kita selaku umatnya Nabi SAW lebih berhak lagi untuk mendapatkan ini. Lebih berhak lagi untuk betul-betul memahami wejangan dari malaikat Jibril. Kita hidup sesuka hati kita. Maksudnya apa? Ini perintah tapi bukan perintah, ya. Ini perintah maknanya litahdid, kata ulama usul fikih, untuk ancaman. Ya, jadi apa? Bukan berarti hiduplah sesuka hati kamu. Udah kita bebas maksiat segala macam, bukan itu. Ya. Tapi apa? Hiduplah sesuka hati Anda, tapi ingat, nanti Anda akan mati. Anda akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Anda akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan. Nah, ini makna dari kalimat ini. Sudah Isya? Belum ya Pak? Belum ya? Sampai Isya kan ya? Wa bainama hadzal muwaffaq fi qabrihi al-hasanatu alaihi mutawaliyatun wal ujur wal afdal alaihi mutataliyatun. Dan seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla ini di kuburannya itu dia antara mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terus mengalir, pahala-pahala yang terus mengalir tidak henti, atau dia akan mendapatkan apa? Keburukan sesuai apa yang dia amalkan.
Yantaqilu min daril amal, dia akan pindah dari tempat beramal. Maksudnya darul amal apa? Jamaah? Dunia. Karena dunia itu namanya darul amal, tempat beramal. Makanya di akhirat sudah ada tidak ada beramal. Tempat beramal kita sekarang di sini. Di sini tempat kita bercocok tanam. Maka betul-betul kita lihat ladang kita sudah banyak belum? Betul-betul kita perhatikan kira-kira ini panennya kita nanti akan bagus atau tidak? Panennya ini kita akan menguntungkan atau tidak? Itu harus diperhatikan. Karena ini tempat cocok tanam hanya di sini. Adapun di akhirat itu tempat balasan. Belum lagi bicara apa? Kita pernah zolimin orang. Ya Allah. Zolimin orang, udah gitu amalan kita udah pasti diterima. Banyakkan kesalahan kita, udah gitu kalau kesalahan kita sama Allah, Allah insya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kesalahan kita pernah zolimin orang, ini yang repot. Ini yang membuat susah di hari kiamat rata-rata adalah kezoliman orang kepada yang lainnya. Ini yang membuat repot. Karena nanti dia akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla, ditempatkan di kontoroh namanya, ya, tempat mereka diadili. Makanya tahu nggak? Pernah dengar nggak hadis orang yang bangkrut? Pernah dengar nggak Bapak? Hadis orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab sesuai persepsi mereka. Al-muflisu indana man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya duit lah gitu ya, nggak punya harta. Ya wajar. Kalau kita terkadang juga pasti gitu. Tahu nggak orang bangkrut? Ya orang bangkrut orang yang dia nggak punya harta. Orang yang dia habis punya harta tapi hartanya hangus. Hartanya hilang, itu yang bangkrut menurut kita. Tapi kata Nabi SAW, Nabi memiliki pandangan yang berbeda. Al-muflisu min ummati. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa hajjin dan semisalnya. Orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah orang yang datang dengan pahala sholat. Berarti dia sholat kayak kita. Dengan pahala zakat, dengan pahala haji, dengan pahala baca Quran, dengan pahala yang lainnya. Dia datang, Masya Allah. Dia udah pikir nih amalan saya bakal banyak panen ini. Tapi apa? Faqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Dia telah memukul fulan, dia telah mencaci maki fulan, dia telah mengambil hak fulan, dia telah menzalimi fulan. Sehingga dia dikumpulkan si fulan yang dizalimi dengan fulan yang menzalimi. Yang menzalimi akan mendapatkan, akan diambil kebaikannya oleh yang dizalimi. Terus bayangin kita berapa orang kita zalimi. Ratusan orang ngantri. A ambil, B ambil, C ambil, D ambil. Sampai terus ternyata pahala kita habis. Hilang. Maka ketika hilang, keburukan-keburukan orang yang ngantri akan diberikan ke kita. Faturiha finnar. Maka dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Udah gak punya amal, amalannya dikit, zalimi orang, repot. Maka sekarang jamaah rahimakumullah, mumpungan kita masih di darul amal, tempat beramal, tempat kita menanam, tanamlah sebanyak-banyaknya. Dan kita pilih bibit yang unggul. Ya, kalau petani kan pasti milih bibit yang unggul. Kalau petani yang cerdas, gitu kan? Ini bibitnya unggul gak? Ini bagus nggak pupuknya? Ini nggak? Kayak gitu terus ditanya. Ini perkara dunia. Tapi kalau perkara akhirat banyaknya Allahul Musta'an. Ya, nyatanya banyaknya terbalik.
Kemudian dikatakan oleh Syekh, wala yanqati'u anhu thawab fatazdada darajatuhu wa tatamana hasanatuhu wa tatadha'afu ujuruhu wa huwa fi qabrihi. Maka orang yang dia memiliki ganjaran yang banyak, pahala yang berlipat ganda serta pahalanya termasuk pahala jariyah, ketika dia pindah dari darul amal ke darul jaza, ke darul hisab, amalannya tidak akan terputus. Inilah yang nikmat, jemaah rahimakumullah. Inilah yang sangat nikmat. Inilah yang dinanti-nanti, inilah yang diinginkan oleh banyak manusia. Enggak kerja tapi dapat gaji. Ya enggak? Pagi di rumah, siang di rumah, sore kajian. Gitu terus setiap hari. Tapi uang lancar. Wah, itu enggak ada pusing insyaallah. Ya. Insyaallah dia enggak ada pusing. Sangat senang setiap harinya. Ya. Karena apa? Terus mendapatkan. Dia tidak beramal. Fatazdada darajatu, maka derajatnya terus bertingkat, terus meningkat. Wa tatamana hasanatu, dan terus berkembang kebaikan-kebaikannya. Wa tatadha'afu ujuruhu fi qabrihi wa huwa fi qabrihi, dan terus meningkat, terus berlipat ganda pahala-pahalanya dia dalam keadaan dia telah di alam kubur. Masya Allah. Nanti kita akan sebutkan. Dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi baca Quran, dia tidak lagi majelis ilmu, tapi dia lagi tidur, pahalanya ngalir. Masya Allah. Ini orang yang cerdas kayak gini. Ini orang yang betul-betul menggunakan akalnya dengan baik. Naam. Fama akramaha min halin, alangkah mulianya keadaan dia. Wama ajmalahu, dan alangkah indahnya keadaan dia. Wama atyabahu min ma'alin, alangkah bagusnya tempat kembalinya dia. Masya Allah. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau baru mau tanya. Udah berarti ya, Pak? Hah? Lanjut dulu. Oh, pada azan. Azan dulu berarti. Baik. Faqad sahha, dan sungguh telah sahih hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna minal a'mal. Ini azan atau ini? Azan dulu ya. Baik. Fadhal. Ada.
Kemudian dikatakan di sini, insyaallah kitab ini akan membahas seputar yang tadi kita katakan 10 amalan. Nanti kita akan sebutkan amalannya di pertemuan berikutnya. Dikatakan di sini, fal muslimun nasih li nafsihi idza ta'ammala hadhihi al-a'mal maliyan wa ayqana anna thawabal jazila wa ajrahal kabira sayarji'u alaihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi harasa ala an yakuna lahu minha hadzun wa nasibun. Seorang muslim yang pintar, yang dia pandai menasehati dirinya sendiri, ketika dia memahami dan memperhatikan di sana ada amalan yang dapat mengalir pahalanya ketika dia telah meninggal. Di sana ada amalan yang pahalanya sangat besar, pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Ketika dia telah meninggal, maka kalau dia cerdas, kalau dia betul-betul pintar, dia akan semangat mengambil andil, mengambil bagiannya yang besar dari amalan-amalan tersebut. Wa badara ilaiha asyaddal mubadarah madama fi daril imhal, dan dia senantiasa bersemangat dan bersegera dengan betul-betul semangat yang totalitas selagi dia masih hidup di dunia ini. Qabla an taqdiyal a'mar wa tansira wa tansarima al ajal, sebelum hilangnya atau selesainya umur dia dan sebelum datangnya kepada dia ajal. Di sini disebutkan ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah enggak berlaku yang pertama ini ya. Wa sihhataka qabla saqamik, ini masih berlaku untuk kita semua. Dan sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau orang masih sehat, dia betul-betul beramal, ketika dia sakit, pahalanya akan dia dapatkan, akan Allah Azza wa Jalla catat sebagaimana dia beramal tatkala sehat. Dia sholat diri bisa, dia baca Quran bisa banyak, tapi ketika dia sakit, ketika dia sudah tidak mampu, amalannya tetap sama dicatatnya. Allahu Akbar. Wa ghinaka qabla faqrik, dan juga manfaatkanlah kekayaanmu sebelum kemiskinan melanda kita. Kita banyak-banyak sedekah, kita banyak-banyak betul-betul infak dan yang semisalnya. Wa faraghaka qabla syughlik, dan manfaatkanlah waktu luang kita sebelum kita sibuk. Terkadang orang kalau lagi waktu luang lalai. Tapi kalau giliran sibuk apa? Saya pengenlah sholat malam dah. Saya pengen kajian dah. Saya pengen baca Quran dah. Saya pengen ini dah. Saya pengen, tapi giliran waktunya luang, dia tidak lakukan itu. Dia lupa. Makanya disuruh perhatikan oleh Nabi SAW, kalau ada waktu luang manfaatkan sebelum kita sibuk. Sebelum kita sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan hidup kita sebelum kita meninggal nanti. Dan kita enggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Ini sampai kapan ya Pak? Kamat ya? Sampai bunyi ya? Iya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Wa qad jama'tu fi hadhihi risalah asyrata a'malin. Dan saya telah mengumpulkan di dalam kitab yang ringkas ini, yang kecil, ada 10 amalan qad sabata fiha al-fadlul mutaqaddim. Telah tetap di dalam amalan tersebut keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang harus kita kedepankan. Minha al-a'malu sab'ah, ya di antaranya ada 7 amalan yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik. Kemudian juga nanti ada 3 lagi amalannya. Wa harasu ala bayani abwabil khair allati tandariju tahta hadhil a'mal. Dan saya
fokuskan di dalam menjelaskan setiap bab-bab daripada 10 amalan tersebut. Nanti dijelaskan tuh satu-satu. Amalan pertama apa, kemudian penjelasannya apa. Kedua apa, penjelasannya apa. Wa tadkhulu fi ma'naha, dimasukkan sama Syekh tuh makna-maknanya, didalami. Liubadiru ilaihal mu'minun, supaya kita selaku kaum mukminin bisa bersegera di dalam mengamalkannya karena kita paham. Wa yahrisu 'alaihal mujtahidun, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dia bisa betul-betul semangat di dalam mengejarnya. Wa ta'dhuma ujuruhum wa tathqula mawazinu hasanatihim, dan juga nanti supaya apa? Dengan sebab itu ganjaran dia akan besar dan timbangan amalan kebaikan dia nanti akan berat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari tersebut tidak bermanfaat harta dan juga tidak bermanfaat anak kita, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya apa? Hati yang selamat itu hati yang betul-betul dia ikhlas kepada Allah, beramal kepada Allah, betul-betul dia memanfaatkan waktunya selama di dunia. Ini namanya hati yang selamat. Ini sedikit muqaddimah dari kitab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.